tingkat saham ya, profil kita risk taker nggak gitu, berani nerima risiko nggak. Itu juga menarik untuk kita investasi karena, tingkat, return-nya sangat tinggi. Kemudian misalnya reksadana tadi, reksadana juga, untuk seperti apa? Nah sebenarnya Oh ya Pak, kalau misalnya ya Pak, kita ingin menginvestasikan dalam bentuk deposito misal Pak 1 miliar gitu. ya, Nah itu kan ada bunganya ya Pak per ya, bulan dan itu lumayan, lumayan untuk hidup sehari-hari seperti ya. itu Pak. Nah tapi bagaimana ya Pak cara memandang hal itu dalam Islam? Apakah diperbolehkan atau malah justru diharamkan? Oke, ini pasti larinya ke bunga ya. Jadi memang ada, bunga ini masih posisi abu-abu ya, ini. Nah, jadi kalau saya, melihat sisi bunga itu adalah melihat, sisi namanya kalau di Islam ada namanya kedaruratan. Jadi kondisi sekarang ini, untuk perbankan itu memang posisinya darurat. Jadi, orang masih menganggap ya posisi darurat dan, tingkat moralitas kita dibanding zamannya Nabi itu berbeda, sehingga kondisi finansial di perbankan itu masih menganggap sebagai darurat sehingga, eee, ya masih menganggap bukan riba gitu loh. Jadi kondisi dan cuma memang ada, beberapa bagian, masyarakat itu menyatakan riba karena memang ada, unsur-unsur, itu tadi. Nah sebenarnya fenomena itu bisa diatasi kalau memang misalnya, alternatif kita misalnya bank syariah itu benar-benar, menjalankan konsep yang, syariah ya. Misalnya, konsep bagi hasil itu menjadi alternatif pilihan untuk mengantisipasi, bunga gitu ya misalnya. Nah itu sebenarnya kalau ada proses pendampingan yang kuat kemudian, itu sehingga tidak ada terjadi namanya kerugian misalnya karena kerugian itu bisa terdeteksi lebih awal kalau di bank syariah karena dipantau oleh, ada pendampingan. Nah ini yang perlu ditekankan oleh perbankan, di syariah ya. Kalau di konven nggak ada. Jadi memang konven itu ketika ambil kredit ya monggo Anda jalan, Anda berhasil sendiri ya Anda jalankan. Yang penting pada saat, angsur bayar gitu. Itu yang mungkin agak agak berat bagi, yang konven gitu. Menurut Pak Budi sebenarnya bisa nggak sih Pak kita pensiun di usia, misal katakanlah 45 tahun gitu Pak. Sekarang kan banyak anak muda yang financial goals-nya itu pensiun dini seperti itu Pak. Nah menurut Bapak, itu memungkinkan atau enggak Pak? Ya, 45 tahun menurut saya itu memungkinkan sekali gitu ya, 45 tahun. Karena kalau kita lihat teorinya, kuadran untuk, meningkatkan keuangan gitu ya, gitu kan ada 90% itu orang kecenderungannya sebagai pengen menjadi pegawai atau menjadi, di bidangnya lah misalnya kedokteran kemudian ahli hukum gitu ya di self, employer gitu ya. Tapi, hanya 5% untuk terjun ke bisnis atau sebagai, investor misalnya. Nah di umur 45 tahun itu sebenarnya dengan rancangan planning yang baik tentunya menjadi opportunity bagi teman-teman yang mau resign itu, katakan pensiun dini tadi, itu bisa memilih atau merubah pola gitu ya. Tadinya pola sebagai pegawai, sekarang menjadi entrepreneur misalnya atau menjadi bisnis. Atau, bisa menjadi investor jika dengan punya, bisa mengelola risiko dana yang kita miliki. Karena kalau tadi konsepnya adalah dia menunda, kebiasaan kesenangan itu tadi yang sekarang kan orang pengennya, banyak membuang-buang uangnya dengan kafenya, kumpul-kumpul. Nah itu bisa menunda gitu, di-delay gitu ya, delay, ditabung. Nah itu menjadi kesempatan ketika umur 45 bisa dikelola dananya untuk, mencukupi, katakan untuk berkembang juga Mas ini. Nah ini poin satu. Yang kedua itu umur 45 itu energinya masih optimal gitu. Jadi puncak-puncaknya orang punya produktivitas baik sebenarnya. Sehingga kalau kita, kita langsung, full di situ di perusahaan kadang-kadang kan
umur 45 ini kalau di perbankan gitu ya, misalnya di contoh perusahaan perbankan atau itu udah ada anak-anak muda. Nah, anak-anak muda itu yang itu nyusul bahkan jadi atasannya, manajer itu menyebabkan kadang-kadang kenyamanan kerja itu sudah mulai tidak tidak nyaman lah katakan kayak orang ngambil keputusan itu. Nah, kalau saya biasanya selalu menginformasikan buat konsep seperti kalau gajah ya, kalau gajah masih kecil itu sudah diikat terus rantai terus, dibesarkan, kemudian dibuka rantainya, dia nggak akan pergi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau gajah itu kalau diikat dari kecil gitu sama perusahaan, kemudian dibuka, dia nggak berani ambil. Nah, itu jangan. Artinya ketika ada peluang 45 opportunity baik ya, menurut saya pensiun dini itu bisa juga menjadi alternatif kalau dirasakan hitung-hitungannya sudah pas ya itu. Oke, berarti memungkinkan sekali ya Pak Ya, ya? memungkinkan sekali. Oke, nah terus selain persiapan finansial nih Pak, ada nggak aspek lain yang perlu dipersiapkan untuk pensiun dini? Ya, banyak sekali ya. Jadi teman-teman ketika pertama masuk itu mindsetnya memang harus dirubah. Jadi mindsetnya kita bukan sekedar untuk menjadi pegawai gitu ya. Misalnya kan ada teori nih, ini sedikit teori. Misalnya Samuelson menyatakan gitu ya, ketika kita menebar sebuah pikiran gitu ya kan akan ada memperoleh tindakan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah menebarkan tindakan, dia akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan membentuk karakter. Nah, ini jadi karakter untuk entrepreneur, sociopreneur, apa-apa ya, bisnis itu harus dibentuk ketika itu. Nah, gimana caranya? Itu membangun relasi. Nah, ketika kerja bukan hanya kerja melulu lah ya, tapi relasi itu perlu dibangun relasi. Kemudian kira-kira nanti relasi ini atau skill yang dimiliki oleh apa yang diperoleh di perusahaan itu bisa nggak nanti menjadi cikal bakal teman-teman misalnya pegawainya itu menjadi usahanya dia. Jadi itu lebih smart ya, lebih powerful ya ketika kita buka bisnis tapi itu masih punya link dengan keterampilan. Dan ini banyak contoh sekali teman-teman yang pensiun dini, dia tidak jauh juga dari apa yang dia kerjakan selama beberapa tahun itu di perusahaannya, kemudian dia buka usaha sendiri dan itu lebih sukses karena dia tahu seluk-beluknya, tahu tantangan dan hambatannya lebih memahami. Menurut saya seperti itu. Oke Pak, baik, untuk menutup sesi kali ini nih Pak, Ya. ada nggak pesan dari Bapak Budi mungkin untuk Sobat Syafiq di rumah yang terkait persiapan masa pensiun Pak? Oke, menurut saya teman-teman semuanya persiapkan sedini mungkin kalau memang sudah dari awal mindset kita bahwa kita akan merubah gitu ya atau berubah haluan dari pegawai gitu menjadi usahawan, maka itu dipersiapkan sedini mungkin untuk yang dibutuhkan untuk sisi mental, kemudian nanti kesiapan perencanaannya lebih kuat untuk nanti ketika resign. Jadi resign itu bukan dirisainkan oleh perusahaan, tapi kita meresignkan atau pensiun dini itu tadi yang penting gitu. Oke Pak, baik Pak. Jadi intinya pensiun di masa muda itu sangat memungkinkan ya Pak ya, asalkan mempunyai persiapan dan plan yang baik ya Pak tentunya. Salah satunya adalah dengan menunda kesenangan, gitu ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Salah delay gratifikasi skill namanya, lupa saya. Oke Pak, terima kasih Bapak Budi atas waktunya telah hadir di Syafiq Weekly Cast kali ini. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Sobat Syafiq di rumah ya teman-teman. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Sekian dulu podcast kita hari ini. Saya Farah Salsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.